Siapa wanita itu, Nak? Tanya Ingrid mamanya Stefan. Oh, ini mah kenalkan. Dia Anna. Dia pembantu baru di rumah ini. Hah? Heran mama Ingrid. Ya udah mari masuk dulu. Ayo Nak masuk. Ucap mama Ingrid mempersilahkan Anna masuk. Anna masih melongo meneliti setiap sudut rumah. Kagum dengan rumah besar suaminya ini. Duduk Nak. Anna kemudian duduk. Ia juga disuguhkan minum dan beberapa kudapan. Mama Ingrid memperlakukannya sebagaimana tamu. Keluarga mereka memang baik. Mereka tidak memandang status dan kasta untuk berbuat baik. Semuanya mereka berlakukan sama. Bisa cerita dengan Mama. Mama Ingrid minta penjelasan bagaimana bisa dia membawa seorang wanita ke rumah sebagai pembantu. Padahal dia tidak sedang membutuhkan pembantu. Biar saya yang jelaskan Tante, ucap Andre. Namanya Anna. Dia anak Pak Jamal di kampung tempat kami memantau proyek kemarin. Anna kehilangan calon suaminya saat hari pernikahannya. Dan Andre menceritakan sesuai perintah Stefan. Cerita jika Anna dianggap pembawa sial karena gagal menikah dan akan diusir dari kampung. Dan mereka diminta Pak Jamal untuk membawa Anna dan memberikannya pekerjaan. Andre menghembuskan nafas kasar karena merasa berdosa telah berbohong seperti ini. Anna hanya menunduk mendengar ucapan Andre. Hatinya sangat sakit tidak dianggap dan tidak diakui oleh suaminya sendiri. Ia sadar akan dirinya. Tapi ia juga akan sakit diperlakukan seperti ini. Dadanya begitu sesak dan air matanya sudah berembun ingin tumpah. Andai saja calon suaminya tidak meninggal. Pasti mereka sudah menikah dan dia akan hidup bahagia dengan suaminya saat ini. Kasihan banget kamu Nak, ucap Mama Ingrid. Ia memeluk Anna dan mengelus punggung Anna merasa kasihan dengan nasib gadis itu. Air mata Anna akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Ia menangis membasahi baju Mama Ingrid. Menangislah Nak, agar hati kamu lebih baik, ucap Ingrid. Ia pikir Anna menangis karena kesedihan ditinggalkan calon suami. Ya meskipun itu salah satunya. Ia juga sedih sekaligus bahagia. Ia sedih karena statusnya saat ini dirahasiakan oleh suaminya. Dan ia juga bahagia mempunyai mertua yang sangat baik kepadanya. Andre yang melihat adegan ini merasa terenyuh. Ia merasa kasihan dengan Anna. Seharusnya ia dipeluk sebagai menantu di rumah ini. Bukan sebagai orang asing yang menjadi pembantu di rumah keluarga suaminya sendiri. Stefan hanya melirik Anna dan mamanya yang masih berpelukan. Ada juga sedikit rasa bersalah dan kasihan terhadap Anna, namun segera ia buang rasa itu. Ia tidak mau bersimpati terhadap Anna. Kemudian ia pergi ke kamarnya meninggalkan Anna bersama mamanya tanpa rasa bersalah. Andre hanya menggeleng melihat kelakuan Stefan. Gue nggak ngerti Steph, jika sampai keluargamu tahu yang sebenarnya. Kemudian ia juga pamit pada Ingrid untuk pulang ke rumahnya. Anna sudah reda kesedihannya karena mendapat hiburan dari Mama Ingrid. Kemudian ia diantarkan Bikwati kepala asisten rumah tangga untuk berkeliling melihat rumah serta apa saja yang akan jadi tugas Anna. Ia juga diperkenalkan pada semua pekerja rumah keluarga Stefan. Nah Anna, ini namanya Mina. Dia kerjanya bersih-bersih di sini. Nanti kamu bantu Mina untuk bersih-bersih ya. Jelas Bikwati. Anna mengulurkan tangannya berkenalan dengan Mina. Halo Anna, saya Mina. Panggil saja Teh Mina. Iya Teh, saya Anna. Mohon bimbingannya ya. Mina satu kampung dengan Bikwati, dan masih saudara dengan Bukwati. Mina adalah seorang janda beranak dua. Dia ditinggal oleh suaminya sehingga ia harus bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang saat ini diasuh oleh ibunya. Bikwati kemudian mengenalkannya dengan tukang kebun dan satpam rumah. Setelah itu ia diantarkan ke kamarnya. Anna terkagum melihat kamarnya yang bagus dan cukup luas.
jika dibandingkan dengan kamarnya di rumah. Sekarang kamu istirahatlah. Besok kamu bisa beraktivitas, ucap Bikwati. Makasih ya Bik. Bikwati kemudian meninggalkan Anna dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat, karena hari sudah malam. Anna duduk di atas kasurnya sambil menangis. Ia sedih karena jauh dari orang tuanya. Ia juga sedih mengingat nasibnya. Ia kembali teringat akan almarhum Seno. Semoga kamu bahagia di sana Bang. Doanya tulus sembari menghapus jejak air mata di pipinya. Kamu harus kuat Anna. Jangan lemah. Lanjutkan hidupmu. Ingat kamu hanyalah pembantu baru di sini. Jangan berharap lebih ataupun bermimpi. Gumamnya menyemangati diri. Stefan berbaring di ranjang big size-nya sambil menatap atap rumah. Pikirannya menerawang mengingat bagaimana ia bisa terjebak dalam pernikahan dengan Anna. Gue harus pastikan agar dia tidak membongkar semuanya, gumamnya. Ia mengambil ponselnya kemudian menelpon sang kekasih hati. Tak butuh waktu lama panggilannya langsung diangkat. Halo sayang. Kamu lagi apa? Aku kangen, manja Stefan. Oke, besok aku jemput kamu. Emua. Stefan mencium ponselnya kemudian mematikan panggilannya. Rasanya tidak sabar ingin segera menikahimu. Waktu 2 bulan sangat lama bagiku. Monolognya seorang diri. Pernikahannya dengan sang kekasih memang sudah ditentukan. Dan itu dalam waktu 2 bulan lagi. Ia sangat bahagia akan menikah dengan sang kekasih. Tidak sabar untuk ia menunggu waktu itu tiba. Tapi bagaimana dengan pernikahannya dengan Anna? Entahlah, hanya autor yang tahu. Anna bangun pagi-pagi sekali. Setelah menjalankan ibadah wajibnya ia keluar dan pergi ke dapur. Melihat Bikwati. Ia menyapa dengan semangat. Pagi Bik. Ucapnya menghampiri Bikwati yang juga baru saja menjejaki dapur. Anna, pagi sekali kamu bangun nak. Udah biasa Bik. Oh ya apa yang harus Anna kerjakan Bik? Tanyanya semangat. Ia sangat senang karena Bikwati sangat baik dan ramah. Ia jadi merasa tidak dimusuhi. Kamu bantu-bantu saja Mina dulu. Nanti kalau kalian sudah selesai baru bantu Bibik. Jelas Bikwati. Baik Bik. Anna langsung pergi meninggalkan Bikwati dan menemui Teh Mina di belakang. Teh. Panggilnya mengejutkan sontak membuat Teh Mina kaget. Kamu Anna. Ngagetin teteh aja. Untung gak punya sakit jantung. Kalau gak wes mati aku. Teh Mina kesal memukul lengan Anna. Bukannya kesakitan saat dipukul. Anna malah ketawa melihat Teh Mina. Hahaha. Maaf Teh. Anna gak bermaksud buat teteh kaget. Ya sudah. Ayo kita bersih-bersih. Teteh sebelah sini dan kamu sebelah ruang depan ya. Abis itu kita ke atas. Ucap Teh Mina. Anna langsung mengambil sapu dan alat bersih-bersih lainnya. Ia membersihkan bagian ruang depan sebagaimana yang disuruh Teh Mina. Ia membersihkan dengan telaten. Semua meja dan kursi ia bersihkan dan figura-figura yang berjejer di dinding maupun di atas meja ia lap. Tak lupa guci-guci keramik yang pasti harganya sangat mahal itu ia lap dengan hati-hati. Heran ya sama orang kaya. Buat apa coba koleksi guci-guci gini? Malah harganya pasti mahal lagi. Kan sayang duitnya. Monolognya seorang diri. Bagi dirinya yang orang kampung dan juga miskin pasti merasa sangat sayang membeli barang seperti itu. Saat ia mengelap figura ia tersenyum melihat foto Stefan. Ia meraba wajah di foto itu. Ternyata kamu tampan banget jika tersenyum seperti ini. Selama ini ia tidak pernah melihat senyum Stefan. Yang ada hanya wajah datar dan dingin. Ia melanjutkan membersihkan semua ruangan. Sehingga ruangan tersebut menjadi lebih rapi dan wangi. Selesai, ia menemukan kedua telapak tangannya.
Ternyata sangat mudah dan begitu cepat membersihkan ruangan seluas ini. Ucapnya tersenyum melihat ruangan yang sudah bersih itu. Dengan cepat ia pergi menghampiri Teh Mina. Teh Mina, aku udah selesai. Terus mana lagi yang harus aku bersihkan, Mbak? Tanya Ana menghampiri Teh Mina. Sudah selesai, Nah. Ternyata kamu kerjanya cepat juga ya. Teh Mina tersenyum melihat Ana. Ah, Teteh, itu mah rumahnya saja yang memang sudah bersih jadi gak susah dan lama untuk membersihkannya. Jawab Ana. Ya sudah, ayo kita ke atas. Ajak Teh Mina dan Ana mengekori dari belakang. Sesampainya di lantai atas, Ana dan Teh Mina membersihkan seluruh ruangan yang ada di atas. Memang tidak terlalu besar ruangan di atas karena ruangan atas ini diisi dengan kamar para majikan mereka. Teh, orang rumah biasanya bangun jam berapa? Kok belum ada yang keluar? Tanyanya penasaran, karena ia tidak melihat seorang pun tuan rumah ini keluar. Apa semua orang kaya memang bangun siang, pikirnya. Bangun sih mungkin sudah, Nah. Mereka cuma diam di kamar nunggu saat jam sarapan nanti baru keluar. Ya wong orang kaya, Nah. Kerjaan rumah semua kan sudah ada para pekerja yang kerjain. Gak seperti kita orang susah, yang harus bangun sebelum ayam berkokok dan tidur saat larut. Jawab Teh Mina panjang lebar. Ana terbahak mendengarnya. Selesai beberes rumah, Ana dan Teh Mina membantu Bikwati masak di dapur. Selesai memasak, Ana menatanya di meja makan. Dan ia juga menyusun piring serta sendok di atas meja. Banyak banget, Bik. Apa semua makanan ini dihabisi? Tanya Ana karena melihat banyaknya makanan di atas meja. Tidak hanya satu macam makanan. Ada roti bakar, buah dan nasi beserta lauk dan sayur. Semua beda selera, Nah. Kalau Tuan Stefan sukanya makan ringan di pagi hari. Kalau Nyonya besar hanya makan buah dan roti. Kalau Tuan besar makan berat. Teh Mina menjawab. Ana melongo mendengarnya. Satu rumah makannya beda-beda. Ia tak habis pikir dengan orang kaya. Kalau dia di kampung mah jarang sarapan pagi. Jikapun sarapan hanya sepotong gorengan. Tepat jam 7 pagi majukan mereka sudah duduk di ruang makan. Hanya Stefan yang belum turun. Mama Ingrid menyuruh Ana membangunkan Stefan di kamarnya. Ana hanya mengangguk menerima perintah. Sesampainya di atas, tepatnya depan pintu kamar Stefan, ia mematung. Ragu untuk memanggil Stefan. Ia takut Stefan akan memarahinya. Dengan ragu ia mengetuk pintu kamar Stefan, namun tidak ada sahutan dari dalam. Karena tidak ada sahutan, Ana menarik handle pintu dan membukanya sedikit. Ia memasukkan kepalanya mengintip keadaan di dalam. Ia melihat Stefan yang masih betah dalam tidurnya dengan tubuh ditutupi selimut. Ana merasa canggung masuk kamar seorang pria. Seumur-umur ia hanya pernah masuk kamar ayahnya. Ia juga terkesan melihat kamar Stefan yang cukup luas dan sangat rapi sebagai kamar laki-laki. Mas Stefan. Ana menggoyangkan tubuh Stefan di balik selimut. Sekali dua kali Ana memanggil, tak ada pergerakan sama sekali. Ana mencoba menggoyang sedikit kencang dan ternyata berhasil. Stefan langsung bangun dan membentak Ana. Stefan sangat marah melihat Ana yang membangunkannya. Kamu, ngapain kamu di kamar saya? Tanyanya berang. Maaf Mas, saya disuruh Nyonya besar bangunkan Mas. Mereka sudah menunggu di ruang makan. Tanpa menjawab Ana, Stefan menyingkirkan selimutnya dan turun dari tempat tidur. Sontak membuat Ana membulatkan mata, syok melihat kondisi Stefan di depan matanya. Teriaknya, namun langsung mulutnya dibekap Stefan. Kamu gila, teriak-teriak, ha? Orang-orang bakal salah paham nanti. Sedikit tenang. Stefan melepaskan tangannya dari mulut Ana. Ana langsung menutup matanya.
Ia berjalan dengan mata tertutup sehingga menabrak kursi yang ada di kamar Stefan. Au, lirihnya karena kakinya tersandung kursi. Ia meringis memegangi jari kakinya dan langsung berlari keluar kamar Stefan. Stefan yang melihat tingkah Anna menggelengkan kepala, dan bibirnya sedikit melengkung. Ah, dasar cowok aneh. Mata suciku jadi ternoda gara-gara dia. Anna mengusap dadanya merasa lega setelah keluar kamar Stefan. Bagaimana tidak? Ia merasa susah bernafas melihat Stefan yang hanya menggunakan celana boxer. Seumurnya ini pertama kali ia melihat tubuh seorang pria. Ya walaupun yang ia lihat suaminya sendiri.